Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Amerika Serikat akan menggelar pemilu pada 3 November mendatang, lantas sejumlah langkah diplomatik pun dilakukan termasuk kunjungan ke Indonesia. Bagaimana proses pemilu di Amerika Serikat memberikan dampak kepada Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof, sebelum saya akan masuk kepada kunjungan Pompeo ke Indonesia, mungkin saya akan konfirmasi kepada Anda. Menurut Anda bagaimana sebenarnya dari pemilu yang berlangsung di Amerika Serikat ini akan memberikan dampak kepada Indonesia? Apakah signifikan atau justru biasa saja sebenarnya? Kalau menurut saya sebenarnya ke Indonesia secara langsung datar-datar saja. Kenapa? Karena di Amerika Serikat itu ada politisi dan birokrat. Nah, politisi itu disebut sebagai come and go. Mereka bisa datang dan keluar selama 4 tahun sekali, baik itu juga di level presiden maupun menteri. Nah, yang menjadi concern kita tentu adalah para birokrat. Birokrat inilah yang sebenarnya menentukan arah kebijakan dari Amerika Serikat. Nah, kalau kita bicara tentang dampak ke Indonesia, memang akan sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja, kalau kita kaitkan bagaimana persaingan Amerika Serikat dengan Cina di kawasan ini, maka Indonesia terlihat semakin penting. Karena Indonesia ibaratnya menjadi pion yang mereka tidak berharap jatuh ke Cina dari Amerika Serikat, sementara akan bersekutu dengan Cina. Jadi dalam konteks itulah kemudian kita belakangan ini mendapat kunjungan dari Mike Pompeo atau Bapak Menteri Pertahanan Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat, tetapi juga Cina mengkritik Amerika Serikat seolah-olah Amerika Serikat hendak mempengaruhi Indonesia. Ya, bahkan Mike Pompeo pada waktu di Sri Lanka, beliau mengingatkan kepada banyak negara yang punya hutang besar kepada Cina bahwa Partai Komunis Cina ini sebagai predator, ya, yang harus diwaspadai oleh negara-negara ini. Demikian. Oke, Prof. Artinya memang bisa dikatakan ini seperti bentuk konfirmasi atas manuver kunjungan diplomatik Pompeo ke Indonesia, berarti ya, seperti manuver yang mengatakan bahwa we're good friend Amerika dengan Indonesia pada waktu kunjungan Pompeo kemarin, berarti ya? Betul sekali. Terlebih lagi, Pompeo juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, yaitu berkaitan dengan tadi barusan diberitakan GSP, dan ini merupakan sweetener agar Indonesia tidak kemudian berpaling ke Cina terlalu dalam gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini semua menurut saya dirancang oleh para birokrat Amerika Serikat, apakah itu di Kementerian Luar Negerinya atau di Kementerian Pertahanannya. Oke, kemudian sebenarnya bagaimana sih, Prof, untuk posisi Indonesia terutama dengan kalau bisa dikatakan dari yang disebutkan oleh Pompeo kemarin adalah terkait UN clause gitu ya, ataupun juga dengan posisi dengan adanya konflik Laut Cina Selatan ini sendiri? Ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat sekarang mencari negara-negara di Asia yang mau berhadapan-hadapan dengan Cina. Pompeo pergi ke Vietnam, demikian juga Perdana Menteri Suga juga ke Vietnam, karena mereka tahu bahwa Vietnam itu head to head dengan Cina dalam hal masalah kedaulatan mereka dengan adanya 9 garis putus. Sementara Indonesia kita tidak head to head dengan Cina, tetapi kita tidak mengakui 9 garis putus yang diklaim oleh Cina. Sementara Cina juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Nah, dalam konteks seperti ini, dengan pernyataan Ibu Menlu bahwa Indonesia minta semua negara untuk menghormati UNCLOS, menghormati hukum internasional, itu mengindikasikan bahwa Indonesia secara hukum itu sebenarnya head to head dengan Cina. Karena Cina tidak mau 9 garis putus itu tidak diakui. Karena memang berdasarkan putusan dari Permanent Court of Arbitration 2016, itu sudah dikatakan bahwa 9 garis putus yang diklaim oleh Cina tidak diakui di dalam UNCLOS. Jadi pernyataan seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno ini sangat penting karena Amerika melihat walaupun Indonesia sangat tergantung secara ekonomi dengan Cina, tetapi mau menyampaikan hal yang sifatnya mendasar berkaitan dengan masalah
hak berdaulatnya di zona ekonomi eksklusif, yaitu dengan menyampaikan ketentuan UNCLOS tadi. Oke, bisa dikatakan bahwa kebijakan Indonesia sendiri dalam segi diplomatik ini sangat strategis ya, ataupun sangat banyak sekali strategi yang diambil tentunya oleh pemerintah Indonesia. Apakah Indonesia perlu untuk mempertahankan posisi ini atau perlu untuk mengambil side atau pihak keberpihakan? Kalau menurut saya sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa kita menjaga jarak antara China dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa politik luar negeri bebas aktif merupakan politik luar negeri yang tepat bagi Indonesia. Oleh karena itu, kita melakukan apa yang disebut sebagai smart diplomacy, diplomasi cerdas, di mana kita akan mendapat banyak keuntungan dari smart diplomacy ini, baik dari China maupun dari Amerika Serikat untuk kepentingan nasional kita. Sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu dan tentu tidak akan sesuai dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif kalau mereka akan berpihak kepada salah satu negara, China ataupun Amerika Serikat. Biarkan kondisi seperti ini, dua negara saling bersaing untuk mendapatkan perhatian Indonesia dengan memberi bermacam pemanis, termasuk mungkin hutang, termasuk juga tadi fasilitas GSP, sistem pertahanan yang lebih diperkuat, gitu ya. Kita bisa membeli senjata dari misalnya saja Amerika Serikat dan seterusnya. Oke. Demikian. Kemudian ada juga wacana-wacana yang muncul, Prof, dikatakan bahwa akan ada perang dunia ketiga, begitu ya, dikatakan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Apakah dengan posisi Indonesia ini bisa menjadi sebuah keuntungan bahwa kita tanda kutip bisa menyelamatkan dalam berbagai macam kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dampaknya? Betul sekali. Saya melihat bahwa posisi Indonesia sangat strategis sebagai peace broker, sebagai penengah dari dua negara yang besar ini. Dan kita pernah memainkan peran ini. Saya masih ingat ketika Bapak Presiden dijabat oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mampu untuk mendamaikan pada waktu itu ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Nah, sekarang ini tentu perlu dilakukan hal yang sama. Kita tidak ingin bahwa kawasan di Asia Pasifik ini, terutama di Laut Cina Selatan ini, berubah dari tadinya perang dingin, Cold War, itu menjadi Hot War. Jadi penggunaan kekerasan dan kemudian bisa menuju kepada perang dunia ketiga. Nah, oleh karena itu, saya berharap bahwa pemerintah Indonesia proaktif di dalam mengambil inisiatif-inisiatif agar terhindar kita dari penggunaan kekerasan antar dua negara besar ini. Demikian. Oke, Prof, kemudian kalau saya bisa tarik lagi mundur begitu ya, kalau kita lihat dari kunjungan dari Pompeo ini sendiri, selain kemudian sudah dikatakan kita mendapatkan privilege berupa GSP itu, apa yang kemudian bisa menjadi keuntungan dalam segi sektor ekonomi dan militer bagi Indonesia? Sebenarnya banyak sekali. Ekonomi tadi sudah disampaikan bahwa sebelumnya Trump ingin mencabut fasilitas GSP yang diberikan kepada Indonesia. Dan sekarang kita mendengar dari press conference dari Ibu Menteri Luar Negeri bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan, bahkan diperpanjang. Lalu kedua dari sistem pertahanan. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat mengeluarkan buku putih yang mengatakan bahwa China kemungkinan besar akan meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer. Sekarang kita diminta oleh Amerika Serikat untuk lebih erat melakukan hubungan militer kita. Nah, dalam konteks ini tentu kita bisa melakukan pengadaan alat-alat militer, termasuk juga suku cadangnya. Nah, ini tapi yang kita perlu waspadai adalah kalau Partai Republik memang mereka dengan senang membantu Indonesia untuk kerjasama militer ini, termasuk juga peningkatan sumber daya manusia. Tetapi kalau nanti Biden yang menang, kita harus berekspektasi bahwa karena Partai Demokrat ini tanda kutip kurang suka dengan perang, lebih mengedepankan dengan masalah hak asasi manusia, bisa saja ini akan berdampak kepada Indonesia. Tapi saya yakin birokrat di Amerika Serikat akan menyampaikan kepada Presiden Biden kalau dia terpilih untuk tidak mengganggu apa yang sudah dilakukan dengan Indonesia. Karena apa? Jangan sampai kemudian Amerika Serikat tidak punya pengaruh di Indonesia, ya, dan kemudian akan kalah perang
di Laut Cina Selatan berhadapan dengan Cina. Tentu kalah perangnya ini perang dingin ya, bukan perang panas. Seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan berarti banyak sekali manuver-manuver yang sudah datang dan sampai ke Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita bicara ke possibilities lain ya Prof ya, katakanlah ada juga manuver lain dari Tiongkok yang akan memberikan kunjungannya ataupun juga manuver diplomatiknya. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa tetap menjaga kenetralitasan dan juga langkah strategisnya? Ya, saya yakin bahwa itu akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini. Kita dalam posisi tentu kita akan menerima apapun yang ditawarkan, ya. Tetapi dengan catatan kita tidak akan mengorbankan politik luar negeri yang bebas aktif itu. Jadi kalau mereka datang menawarkan banyak hal, ya tentu kita terima. Tetapi kita juga menjaga jarak antara Indonesia dengan Cina. Kita misalnya tidak akan mau menerima tawaran apabila ujungnya adalah pembentukan pangkalan militer di Indonesia. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa juga sampaikan alasan-alasan kenapa Indonesia harus tetap netral dan tidak boleh berpihak. Misalnya saja concern dari Amerika Serikat, concern dari Jepang, dan lain sebagainya. Jadi ini yang memang bagus bagi kita yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita melakukan smart diplomacy, walaupun mungkin antara Cina dengan Amerika Serikat seolah-olah Indonesia itu tidak punya pendirian dan mau untungnya saja. Tapi ingat, keuntungan ini kita tujukan bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri. Jadi menurut saya itu suatu hal yang wajar-wajar saja, tidak kemudian bisa dipersalahkan oleh salah satu negara besar ini. Oke, dengan segala tentunya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, baik itu dalam segala sektor ekonomi dan juga kebijakan luar negerinya, kita dihadapi oleh adanya pandemi dan juga fleksibilitas kebijakan atau policy di Indonesia untuk kedepannya, terutama di tahun-tahun mendatang dengan banyaknya dinamika di dunia diplomatik ini. Bagaimana Indonesia bisa menjaga kekonsistenan dari policy tersebut, Prof? Ya, tentu ini bergantung pada pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Ya, mereka harus bisa menjaga konsistensi ini antara Cina dengan Amerika Serikat. Saya lihat misalnya kemarin ketika Bapak Prabowo menerima undangan untuk datang ke Amerika Serikat, lalu kemudian Pak Luhut Panjaitan diutus untuk datang ke Cina. Itu dalam konteks menjaga keseimbangan. Lalu kita membeli vaksin katakanlah dari Cina untuk pandemi, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membeli vaksin dari berbagai negara lainnya, termasuk juga mungkin nantinya Amerika Serikat. Ini menunjukkan bagaimana pengelola dari pemerintah sekarang mencoba untuk menjaga jarak antara Indonesia dengan dua negara besar ini. Kita tidak mau misalnya tergantung pada vaksin Cina, ya, dengan hanya membeli dari Cina dan tidak pergi ke negara lain. Demikian juga dalam konteks menjaga hubungan, kita tidak hanya berangkat ke Amerika Serikat, tetapi juga kita pergi ke Cina. Jadi dalam konteks seperti ini, konsistensi yang dilakukan ini sudah terlihat dan ini yang terus kemudian perlu dijaga terus, ya. Tentu penting juga suara dari masyarakat, karena kalau pengelola negara ini agak menyimpang sedikit, maka aspirasi itu memang harus dimunculkan dari masyarakat sehingga mereka akan kembali ke tracknya lagi bahwa kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan bebas aktif itu tadi. Oke, Prof, terakhir kalau saya lihat ini dalam langkah diplomatik Indonesia terutama di beberapa organisasi katakanlah seperti UN gitu, Indonesia kemudian sudah sampai juga di UNSC, terus kemudian juga mengambil posisi di ECOSOC dan juga beberapa langkah lainnya. Apakah langkah ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa diplomatik Indonesia ini kuat untuk kedepannya dalam segala macam dinamika yang ada di dunia ini? Kemudian banyak sekali negara yang akhirnya bisa menganggap bahwa Indonesia memang memiliki posisi tanda kutip dalam segi diplomatik dunia. Ya, memang setiap masa itu memberikan tantangan ya, termasuk juga tantangan bagi diplomasi Indonesia yang dijalankan oleh para diplomat kita. Kalau dulu zaman Pak Harto, tantangannya adalah bagaimana Timor itu diakui sebagai bagian dari Indonesia. Nah, sekarang ini kita tidak bisa inward looking, melihat masalah
dalam negeri kita saja, tetapi kita harus juga berpikir outward looking, dan ini sudah dilakukan secara konsisten. Misalnya pada masa Pak SBY memang Indonesia sangat outward looking. Kita ingin berpartisipasi dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh dunia internasional, dan kemudian belakangan ini juga sudah mulai aktif lagi kita berperan, baik itu di PBB dengan kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, lalu kemudian juga di Dewan HAM PBB, dan seterusnya. Jadi ini yang kita harap, bahwa Indonesia memang sudah saatnya kita ini tidak hanya fokus ke dalam negeri, tetapi juga fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar negeri, termasuk yang belakangan ini rame-rame soal di Perancis itu. Ya. Saya sebenarnya berharap juga bahwa Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Macron untuk menyampaikan dengan adanya permintaan maaf dari beliau, maka tragedi kemanusiaan, ya, di mana orang secara mandiri mereka melakukan tindakan yang keji, itu bisa diakhiri. Karena masalah sensitif seperti agama ini tidak bisa dikompromikan dengan masalah kebebasan untuk berekspresi. Jadi hal-hal yang seperti ini memang Indonesia harus ada di tengah-tengah permasalahan dunia. Ya. Sebagai solusi, ya, untuk menjadi solusi. Baik, terima kasih untuk diskusinya kali ini. Pakar Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami melalui Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, selamat pagi Prof.